Salam kesadaran Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanang Qasim Yusuf, penulis buku 21 Days to be Transhuman. Apakah Anda sudah memiliki buku ini? Buku yang lagi viral, terutama untuk Anda yang mau di coaching selama 21 hari untuk menjadi manusia di atas rata-rata. Manusia di atas rata-rata, bahasa Seven Wonders adalah human transformation atau transhuman. Kalau Anda adalah alumni Seven Wonders, ketika ada pertanyaan B, kita menjawab transhuman. Artinya human transformation, manusia yang kemudian bisa menjadi mentransformasi dirinya dan juga lingkungannya. Baiklah, hari ini adalah hari ke-11 buat Anda yang sedang menjalankan Coaching Life Awareness bersama saya dalam kelas-kelas Anda, dan juga buat para alumni yang sudah mempraktekkan 3S dan juga 1 jam silent. Teman-teman yang luar biasa, ada sebuah tulisan yang sangat penting di halaman 128 bahwa ide bagus itu sudah umum, yang tidak umum adalah mewujudkan ide tersebut. Ya, sebuah tulisan dari seorang pengarang dan kartunis asal Inggris bernama As Like Brilliance, ya. Dan teman-teman yang great, 128 ini kita bicara tentang latihan membuat prioritas. Kalau kita lihat ya, orang yang nggak pandai membuat prioritas terkadang seperti orang bingung, seperti orang bengong, karena kelihatannya seperti orang sedang mencari sesuatu. Padahal bisa jadi dia karena nggak pandai membuat sebuah prioritas. Ada sebuah cerita di dalam buku ini ketika suatu hari seorang profesor di Harvard University datang ke kelas bisnisnya dan dia membawa sebuah Tupperware dan dia bertanya kepada mahasiswa, apakah kotak ini kosong? Maka spontan mereka mengatakan kosong, profesor. Kemudian dia masukkan batu besar sesuai dengan ukuran Tupperware dan dia mengatakan apakah ini kosong? Penuh. Ternyata dia masih ngambil sebuah pasir, beberapa banyak pasir dan dimasukkan. Ternyata pasir pun masih masuk. Dan dia tanya lagi apakah sudah penuh? Sudah penuh, profesor. Dan dia mengambil air dan air pun masih bisa masuk. Jadi pelajaran dari profesor dari Harvard University ini mengatakan kepada pikiran kita, jam waktu kita seperti kotak tersebut. Kalau Anda salah memasukkan yang pertama, maka nggak mungkin yang lain masuk. Terbayang tidak seandainya yang misalnya yang pertama masuk adalah dalam kotak itu adalah pasir, maka tentu saja batu nggak mungkin masuk. Terbayang tidak kalau yang pertama kali yang masuk adalah air dan pasir, maka batu nggak mungkin masuk. Tapi ketika profesor mengutamakan yang besar, yang penting harus masuk duluan, yaitu batu, maka kemudian pasir dan air pun menjadi mudah. Nah, inilah bicara prioritas teman-teman yang hebat. Teman-teman yang great, ya, di halaman 129 saya sebagai penulis memasukkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, ya. Rasulullah menyampaikan bahwa mintalah nasihat kepada hatimu. Dan pertanyaannya lah hati yang mana, ya? Kalau hati kita sudah terbiasa dengan kebiasaan silent, mungkin kita akan mudah meminta nasihat kepada hati kita yang memang terbiasa nurani, ya, hatinya bercahaya. Namun jika kita kemudian kesulitan meminta fatwa atau nasihat kepada hati kita yang paling dalam, mungkin saja hati kita sudah penuh dengan zulmani atau gelap gulita, teman-teman hebat. Oleh karena itulah, maka penting sekali kita membiasakan program 1 jam silent seperti panduan dalam Coaching Life Awareness selama 21 hari, teman-teman hebat. Dan let's go, kita lanjutkan di pelajaran kita pada hari ini di halaman 131 tentang belajar dari apa sih yang membuat kita sulit menemukan kebiasaan membuat prioritas. Ternyata nomor 1, seseorang sulit membuat prioritas, nomor 1 adalah impiannya belum jelas. Ketika seseorang impiannya belum jelas, maka prioritas itu nggak penting. Ya, kayak misalnya Anda nih mau
ke Bandung, Anda mau ke ada Bandung, ada Cirebon, ada Bekasi, dan Anda belum punya tujuan yang jelas, maka Anda nggak bisa buat prioritas. Mau ngapain saya buat ngebut? Misalnya saya di tol ya. Kadang-kadang ketika saya punya prioritas mau ke sebuah lokasi acara dan itu kemudian butuh cepat, saya akan segera menyelesaikan dengan cepat karena saya punya tujuan yang jelas. Jadi semakin jelas tujuan yang Anda miliki, maka semakin Anda akan ingin lebih jelas membuat prioritas. Yang kedua, tidak memiliki rencana nyata. Jadi rencana atau action plan-nya itu betul-betul nggak jelas sama sekali. Nah, orang yang nggak punya rencana, dia seperti naik mobil taksi dan diem aja nggak kemana-mana. Anda pernah nggak terbayang kalau naik taksi diem, supirnya pun kemudian nanya mau kemana? Nggak kemana-mana Pak, diem aja. Walaupun ada diam, Anda mesti bayar argo kan? Jadi hidup ini betul juga sebuah ungkapan bahwa hidup ini bagaikan naik taksi. Mau Anda diam maupun Anda jalan, Anda mesti bayar argo yang mahal kan? Kemudian yang ketiga, terlalu memikirkan masalah bukan solusi. Semakin kita memikirkan masalah, semakin membuat kita kehilangan membuat prioritas, teman-teman hebat. Tetapi semakin Anda berhasil fokus kepada solusi, maka semakin Anda akan mudah membuat prioritas, teman-teman hebat. Dan apa sih harus dilakukan dalam membuat prioritas? Diambil dari buku 21 Days to be Transhuman. Sebuah ungkapan dari Seven Warners, ya, tentukan yang menjadi prioritas Anda sekarang. Maka ada istilah dalam Seven Warners adalah catat apa yang akan Anda kerjakan, kerjakan apa yang akan Anda catat, ya teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat. Dan teman-teman, yang pertama adalah susunlah prioritas mingguan Anda. Jadi kita masih punya prioritas, target mingguan ini kalau bekerja, apa-apa aja yang segera kita lakukan ya. Baik. Dan ini sangat penting teman-teman yang great bahwa semakin kita bisa membuat prioritas dalam bentuk mingguan, maka semakin mudah kita membuat prioritas dalam harian ya. Kemudian yang kedua, kalau tadi adalah kita sudah membuat prioritas dalam bentuk mingguan, yang kedua adalah buatlah prioritas secara harian. Jadi kayak saya ini bekerja tuh banyak banget, kalau nggak buat prioritas bingung dari mana mulai ya, nulis buku, membuat proposal, ngejar deadline jurnal, wah banyak sekali. Belum juga seminar, webinar, belum juga banyak sekali. Kemudian laksanakan apa yang Anda susun dalam skala prioritas. Ini juga sangat penting karena banyak orang bisa membuat rencana di dalam kertas tapi dia nggak mengeksekusi dengan cepat ya. Sehingga akhirnya yang terjadi adalah ya terlambat ya teman-teman yang great. Kemudian dahulukan prioritas yang berdaya ungkit lebih luas. Artinya mendahulukan sesuatu yang dampaknya lebih luas ya, lebih dalam ya. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi terhadap prioritas Anda. Evaluasi ya, sehingga ada istilah namanya PDCA ya, bahwa plan, kemudian do, kemudian check and action ya. Plan, rencanakan, do, lakukan, kemudian juga E-nya adalah evaluasi. Kita melakukan evaluasi, ya, segera melakukan evaluasi, dan kemudian ya kita juga mau dan ya dilakukan, karena banyak orang yang kadang-kadang dia nggak mau melakukan evaluasi. Ya, tentu saja ada istilah proses PDCA, yaitu plan, rencana, kemudian do, melakukan, C-nya adalah check, dan A-nya adalah ya action ya teman-teman yang great. Jadi sahabat-sahabat yang great, sahabat-sahabat yang luar biasa, evaluasi menjadi satu hal yang super penting. Kalau Anda mau berhasil, maka harus juga melakukan evaluasi. Dan di dalam evaluasi di sini dilakukan selama 21 hari, dan itu kemudian setiap hari teman-teman yang great. Jadi ya, semakin Anda membuat evaluasi harian, maka semakin Anda mengurangi minimal kesalahan yang sama dan diulang-ulang. Di dalam program 21 Days to be Transhuman disampaikan bahwa hampir tidak ada kesalahan yang baru dalam hidup kita, yang ada adalah kesalahan yang sama dan diulang-ulang. Semoga kita semua menjadi manusia di atas rata-rata dengan latihan pada hari ini.
Dan jangan lupa silakan share, like, dan komen, serta berikan komentar terbaik dan subscribe video channel YouTube Nakoi. Saya Nanang Qasim Yusuf, Be Transhuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.